Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Jadi ini Honda Jazz yang Project Cargo ini dengan mesin K20A. Ini sekarang lagi mau dinaikin ke atas dyno. Kita belum dyno yang pol, jadi kita lagi ngecek VVTi-nya karena VTEC-nya hidup tapi VTi-nya nggak hidup. Nah itu ntar dicek dulu hidup apa enggak. Cek dulu sekalian inrain di atas dyno karena kan kemarin inrainnya mobilnya nggak jalan, inrainnya diem doang, nyala doang. Nah ini inrain break innya di atas dyno sambil dijalanin pelan-pelan, terus sambil dicek-cek. Kita lihat dulu gimana prosesnya. Oke guys, jadi udah beres nih. Tadi di tuning di bagian bawahnya, terus VTi-nya udah jalan, VTEC-nya udah jalan. Kita tinggal ganti busi. Nanti hari Senin kita ganti busi dulu, terus nanti ganti oli dulu karena ini sebenarnya masih pakai oli yang untuk inrain. Kemarin pakai 530. Nah, harusnya nanti pakai 550 atau 1040. Jadi kita ganti olinya dulu. Setelah kita ganti olinya nanti baru kita bisa dyno polnya. Overall aman sih. Tadi udah dengerin suaranya udah udah makin gak sabar. Nah ini lagi di sini, lagi di atas dyno. Tadi Mas Yuda sambil tuning di sini. Masih di pretelin gitu tuh. Nggak pakai kap mesin, nggak pakai bumper. Karena biar gampang. Aduh, masuk dulu. Aman. Overall aman semua. Semoga nanti pas dynonya semoga nggak ada problem yang berarti. Semuanya berjalan dengan lancar dan mobilnya sehat. Kita lanjut langsung nanti ke hari dimana mobil ini udah ready buat dyno. Oke guys, jadi kita hari ini udah siap mau dyno sama Mas Yuda sebagai tuner di AHT sekaligus tuning yang bakal tuning Honda Jazz K20A ini. Persiapannya apa aja Mas Yuda? Ya dari kemarin sih sebenarnya banyak ngatur-ngatur cold start dulu lah. Oh, cold start dulu. Habis itu cek ada bocor-bocor atau enggak. Oke. VTi-nya berfungsi atau enggak. Bukan VTi sih, dia VTC ya kali ya. Oke. Namanya. Jadi Itu kalau yang K20 durasi. durasi. Nah. K20 ini ada dua. Jadi VTEC-nya ada. VTC-nya atau VTT lah ya. Iya. Variable cam control-nya itu ada juga. Oke. Jadi double dia. Jadi itu yang dicek-cek dulu dari Cek kemarin. dulu VTEC nyala atau enggak, semua nyala dengan baik atau enggak. Nah itu juga sebenarnya kan perlu dicuning juga kan. Nah, oke. Nah, kalau yang dicuning tuh apa aja sih Mas? Kalau mobil dengan mesin seperti ini, terus NA bukan turbo gitu ya? Apa aja yang sih variabel yang dicuning gitu? Sebenarnya sih banyak ya mobil Oke. itu kalau misalnya udah pakai standalone kan berarti semuanya bisa dicuning ya. Itu bisa dicuning mulai dari cold startnya, Oke. karakteristik startnya. Kalau cuaca lagi dingin, gimana caranya supaya startnya tetap gampang. Oke. Kalau udah panas, gimana startnya juga tetap gampang. Oke. Itu tuh banyak tuh itu. Kita bilang ya mungkin kayak preparation tuningnya kali ya, atau low end lah ya, low RPM lah, itu jatuhnya low RPM. Nah nanti setelah udah dari situ kita ngecek lagi tuh kayak part throttle tuh maksudnya kayak setengah throttle, seperempat throttle, Oke. 75% throttle, sama nanti terakhir full. Nah yang part throttle ini kenapa juga mesti dicuning ya karena kan mobilnya mau dipakai harian kan. Betul sekali. Jadi kan Pakai AC lagi. pakai AC lagi kan. Nah itu juga mesti dicuning tuh kalau AC nyala, RPM-nya harus naik berapa RPM gitu. Oke. Nah, jadi ya banyak sebenarnya. Nah justru yang kita tahu kalau di YouTube itu kita lihat gitu ya. Itu
itu biasanya gaspolnya doang. Iya. Kan mereka udah gaspol tuh, itu sebenarnya belakangan. Tapi preparationnya sebelum itu sebenarnya banyak Iya, gitu. iya. Makanya bisa berjam-jam sebenarnya, malah berhari-hari malah sebenarnya. Untuk preparationnya ya. Untuk preparationnya, untuk tuning-tuning yang di bawah-bawahnya gitu. Nah itu berhari-hari. Nah nanti pas sudah terakhirnya itu tinggal gaspol doang. Kayak paling sejam 2 jam juga udah keluar. Kalau itu sih. Iya. Jadi itu tadi. Nah, terus kalau kayak AFR itu ntar apa yang dikejar sih mas? Maksudnya kita harus nyari AFR-nya sampai berapa? Intinya sih sebenarnya itu kan mesin itu kayak pompa udara lah ya. Dia bisa ngisep udara seberapa banyak, ngeluarin seberapa banyak. Nah kalau udaranya masuknya udah banyak, berarti kan kalau mau meledak tuh butuh spark, butuh busi kan, pengapian. Nah ini kan timing pengapiannya juga penting nih. Mau seberapa sebelum piston di atas, seberapa derajat sebelum piston di atas kita udah harus nembakin tuh. Itu mesti dicuning. Sama bensinnya. Bensinnya berapa banyak itu mesti dicuning juga. Nah bensinnya ini bacaan kita ya dari AFR. Air fuel ratio ya. Nah sebenarnya setiap mesin tuh beda-beda. Jadi misalnya banyak yang nanya tuh AFR yang optimal berapa mas gitu. Sebenarnya sih beda-beda sih. Ada mesin yang mintanya tuh agak boros memang kalau misalnya kita gaspol. Ada juga yang mintanya nggak terlalu banyak bensin gitu untuk mendapatkan tenaga yang terbesar. Maksimumnya gitu ya. Maksimum. Nah itu gunanya dyno, karena dyno ini kan ngukur tenaganya, ngukur AFR-nya. Jadi kan kita bisa lihat kalau kita kasih AFR 12 itu powernya berapa gitu. Nanti kita coba deh kita kurangi jadi 12,5 gitu. Jadi berapa? Kalau dikasih 12,5 ternyata powernya turun, berarti optimalnya mesin ini minta di 12 gitu. Iya. Nah nanti setelah udah tahu optimalnya, baru kita lihat lagi ini mobil pemakaiannya untuk apa? Untuk drift kah? Untuk drag kah? Atau untuk apa gitu. Nah, itu mempengaruhi dari patokan Mas Yuda nge-tuning berarti ya? Patokan, ya makanya kan mobilnya selalu nanya kan mobilnya sebenarnya buat apa gitu. Nah kalau kayak misalnya tadi optimalnya contoh lah di 12 udah dapet nih di atas dyno, tapi ternyata mobilnya buat ngedrift gitu. Ya berarti mesti agak di-reach-in dikit, ditambahin lagi jadi mungkin main di 11,9. Jadi semakin rendah itu semakin reach. Semakin tinggi semakin lean. Semakin tinggi semakin lean. Semakin lean itu maksudnya udaranya lebih banyak daripada bensin. Ya betul. Reach itu bensinnya udah lebih banyak daripada udara, perbandingannya lah ya. Nah terus kalau misalnya dia untuk drag gitu misalnya, drag ini kan cuman pendek ya, cuman sekitar ya paling 200 meter atau 400 meter. Betul. Ini beneran bisa kita pakai yang optimalnya. Malah kita agak bisa sedikit meresikokan gitu loh. Jadi karena jaraknya pendek. Karena pendek kan, habis itu kan mesin kan juga akan dimatiin lagi, habis itu didinginin lagi kan. Nah ini bakal dioptimalin aja udah. Jadi kita cari aja di dyno nih yang powernya paling gede. Memang agresif banget sih jadinya. Jadi AFR-nya paling lean gitu ibaratnya. Ya selin-linnya yang optimal power. Jadi powernya masih gede tapi dia lean gitu loh. Agak lean. Nah terus timingnya dimajuin banget. Kalau buat drag. Karena kita emang beneran sekali lewat 400 meter doang ya. Gitu. Nah kalau harian itu berarti kan kombinasi ya. Betul. Belum ada yang di tengah-tengahnya lagi, begitu kita di tol lari 100 km per jam konstan gitu. Itu kan sebenarnya gas kita cuma 30%. Betul. Nah itu tuh mesti dicuning juga kalau kita lagi stabil. Jadi pertanyaannya lebih gampang tuning mobil balap, drift, touring, drag, atau mobil harian? Mobil harian tuh lebih susah sebenarnya. Karena semua aspeknya harus enak dia kan. Iya, harus nyaman dipakainya, AC-nya agak idle-nya enak. Kalau misalnya kita lagi cruising berarti kan throttle-nya nggak kita pencet full gitu ya. Itu kan kalau bisa irit. Iya benar. Jadi kita pinginnya borosnya kalau misalnya kita butuh tenaga doang. Kalau kita lagi mau kebutuhan doang, ya. Nah gaspolnya nggak apa-apa tuh agak boros. Tapi yang lainnya kan kita harus pinginnya kan irit lah. Masa kita lagi lari di tol tadinya mobilnya 1:10 gitu misalnya, gara-gara nggak dicuning gitu ya, jadi 1:7 gitu. Buang-buang bensin yang percuma. Buang-buang bensin yang percuma. Padahal kita lagi nggak butuh juga. Gitu. Jadi tuningnya juga harus efisien. Iya. Oke, sip. Panjang banget penjelasannya. Nanti kita ngobrol lagi setelah mobilnya udah beres tuning semua. Sekarang Mas Yuda lagi mau masuk ke mobil buat dyno lagi, tuning lagi. Mantap.
dapat 174 wheel horsepower di mainline dyno. Tadi 171 aja itu udah 295 bhp. On engine-nya 295 horsepower. Gila kenceng juga ya. Kita lihat ini masih belum finish. Masih di setting-setting, masih di tuning-tuning lagi. Gokil, kenceng banget sih ini. Oke guys, jadi udah selesai Mas Yuda? Udah. Dynonya? Udah. Ada kesulitan apa selama dyno? Apa tadi ya? Knalpot aja nempel ke bumper. Oh iya. Itu Tadi doang. kesulitan di mesin atau segala macam, alhamdulillah aman semua ya. Ya nggak ada kok, udah. Kita lancar semua, nggak ada problem. Knalpot aja tadi nempel mulu ke bagian bumper bawahnya, jadi rada-rada angus dikit, Meleleh. dikit. Ya udahlah ya. Nah, sekarang kita lihat gimana nih Mas bacanya grafiknya Mas. Coba tunjukin nih Mas. Ini kan sebenarnya kalau power yang ini kan ya udah final run tadi ya. Final run ya. Ini nih yang gaspol. 74,8 horsepower. Ya, ini di mainline, ya kan? Di mainline. Ya di dyno ini nih maksudnya bacanya Itu segini. wheel horsepower ya? Sebenarnya sih dyno itu kan ngukurnya dari wheel semua ya. Ya. Jadi sebenarnya semuanya wheel horsepower sih, semuanya. Semuanya. Tapi kan ada yang kayak Dastec Dyno itu kan on engine. Nah, itu bisa. Jadi apa namanya? Kan balik lagi tergantung rumusnya juga kan. Rumus Oke. yang ada datang bareng sama dia nih. Dia sebenarnya dikalibrasinya untuk ikut angka berapa. Oh. Gitu. Karena sebenarnya kalau mau engine dyno yang powernya bener-bener di mesin itu kan mesti pakai dynonya mesin. Yang mesin dicopot dulu. Oh iya. Mesin dicopot Itu dulu, baru kita tuh sebenarnya. pasang. Nah, itu baru true tuh. Tapi itu sebenarnya nggak true juga karena dia nggak ada flywheel, Oke. nggak ada transmisi, Heeh. water pumpnya copot, Jadi alternator nggak pakai gitu ya, semuanya mokannya disetting. kenceng gitu. Makanya kan powernya gede bacanya. Nah, itu yang ada di BHP brosur itu sebenarnya pengetesannya seperti itu. Seperti Nah, itu. cuman begitu mesin udah masuk ke mobil, nah kita mau ngedyno nih. Masa ya mesti kita copot lagi terus kita beli dyno yang untuk mesin doang? Repot dong. Angkat turun mesin ongkosnya berapa? Iya, Iya benar. kan? Nah, berarti kan aftermarketnya gitu kesininya gitu. Pilihan kita kan ya Dyno dari beginian. ban. Iya. Dari ban. Nah, kalau dari ban gini ya ngukurnya kan emang dari ban, bukan langsung dari mesin. Oke. Jadi kalau misalnya emang mau ngukur mentah-mentah aja nggak ada koreksi, nggak ada apa-apa gitu ya pasti kecil bacanya. Oh. Bacanya doang ya. Bacanya. Nah, tapi kalau misalnya mau kita eliminasi itu kayak kita perkirakan lah kira-kira tuh transmisi tuh ngabisin berapa, ini berapa, alternator berapa, semua kita Dikalkulasi buang-buangin. dulu. Heeh. Nah, itu nanti ketemu estimasinya di mesin tuh sebenarnya berapa kira-kira. Jadi estimasi Dastec Dyno atau estimasi Nah. on engine-nya ya. Iya, nah Dastec Dyno kan di BHP. sini kalau di sini emang kita sengaja bikin ada perbandingannya. Ini sebenarnya ngikutnya ke Mas Boy, ke Oke. Sigma. Sigma Speed. Kenapa ke sana? Karena setahu gua ya yang punya dyno pertama kali itu mereka loh dulu. Iya. Tahun 90-an. Jadi kan memang Patokannya sana lah jadi gitu kalau untuk patokannya ke sana dyno, kita Dastec semua kalau untuk cuman angka doang ya. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau dari sisi mata yang ngecuningnya gitu kayak kita pemakainya gitu. Sebenarnya sih bacaan sih nggak ngaruh sih. Iya. Yang mau kita cari sebenarnya optimal powernya sama optimal torsinya grafiknya di gitu ya. grafiknya di dyno itu gitu loh. Kalau di dyno itu dia udah optimal, kita bawa ke dyno mana-mana aja, Pasti itu juga optimal optimal, tapi bacanya mungkin beda-beda. Iya, angkanya beda-beda. Nah, itu nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Makanya kenapa angkanya beda-beda ya? Iya, angkanya tuh beda-beda. Belum lagi ini nih, bisa dilihat juga di sini nih. Kalau ini ada koreksinya nih. Kalau mainline dyno tuh pakai SAE J607. Oke. Nah, lu bisa mastiin juga nggak kita di dyno yang lain pakai koreksi Pakai itu. ini, Oh. SAE J607 karena ada lagi yang STD berapa, Oh, ada iya, lagi iya. SAE berapa gitu. Jadi memang nggak ada standarisasinya karena yang bikin dyno ini kan dari berbagai macam negara kan. Brandnya banyak. Brandnya banyak, berbagai macam negara, engineer-nya beda-beda semua yang bikin. Nah, mereka mau pakai patokan apa nih? Iya. Koreksinya pakai apa? Terus cara mereka menghitungnya untuk munculin angkanya itu gimana rumusnya itu kayak rahasia dapurnya masing-masing Masing-masing. tempat dyno gitu loh. Jadi makanya beda-beda hasilnya. makanya beda-beda. Nah, misalnya ada dyno yang bacanya gede banget Gede gitu. banget. Ada dyno yang bacanya kecil banget. Ini sebenarnya hasil dyno nggak bisa kita compare apple to apple, Apple to jadinya. apple ya. Jadi Kalau mau apple to apple di dyno yang di sama. dyno yang sama. Iya. Jadi misalnya kita mau ngebandingin mobil kita dan teman kita gitu. Teman kita dynonya di mana, Oke. kitanya dyno di mana gitu. Itu kan powernya beda tuh. Iya. Nggak Nanti bisa tuh biasanya suka kaget tuh. Heeh. Kok power lu lebih kecil tapi mobil lebih kenceng dari gua ya? Iya, pas benerannya lebih kenceng. Iya, pas benerannya Iya, dites iya, gitu iya. kok lebih kenceng ya karena emang dynonya beda. Dynonya Jadi emang sebenarnya sih emang kalau mau membandingkan itu harus dari satu dyno yang mereka sama. Mainline ke mainline yang posisinya beda aja, Bisa Tangerang jadi beda. misalnya sama Jakarta gitu ya.
itu bisa beda 10 HP-an gitu lah. Karena udara karena ngaruh. ngaruh udaranya, humidity-nya, ketinggiannya. I see. Jadi semua itu dikoreksi. Nah, makanya ada ini nih. Ini apa Ini tuh? kan weather station nih. Tuh, Weather station weather modul. station modul. Oke. Nah, ini dia ngeliat tuh apa aja tuh. Hmm. Humidity-nya lah, barometric pressure, suhu ambiennya Oke, gitu. oke, oke. Kalau berubah-berubah, dia akan ngaruh nih ke kalkulasinya juga. Oh, oke. Jadi ya memang sebenarnya kalau kita misalnya emang mau debat terus gitu ya, sebenarnya sih Perbedaan horsepower itu antara dyno iya, satu dan dyno lainnya. itu debat kusir nanti Iya. ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya sih karena bukan kita yang ngebikin dyno, yang Iya. berdebat udah pasti juga bukan yang bikin dyno kan. Iya. Jadi Yang debat bikin dyno udah pada kusir. tahu karena pasti standarisasinya beda-beda, Beda-beda, kalkulasinya beda-beda. iya. Dan kalau misalnya kita mau tanya lebih, kita mesti nanya ke makernya. Iya, Jadi iya, misalnya kita nanya nih ke mainline, kenapa lu kok pakainya ini gitu loh. Mhm. Nah, bisa jadi jawaban mereka bisa jadi nih ya, sesimpel cuman dari pertama kali gua develop, gua pakainya begini. Iya. Jadi gua nggak mau ngerubah gitu. Iya. Atau dia bilang, ya gue nggak mau sama yang lain. Iya, gua nggak mau sama yang lain gitu loh. Iya, iya. Bisa jadi itu tergantung yang bikinnya gitu loh. Ya kita sebagai pemakai ya Iya. kita harus educated lah. Iya. Maksudnya kita juga harus ngerti gitu bahwa dyno itu bacanya beda-beda di Oke. setiap tempat gitu. Apalagi beda merek. Beda Cross brand mah udah pasti Beda. Iya. beda total. Meskipun bilangnya dyno sana wheel horsepower. Misalkan yang kita tahu kan di Indonesia kan ada Dyno Dynamics, ada Mainline, ada Mustang, Ada Mustang, ada Dynojet, ada Dynojet, ada Iya. Dynapack, Dynapack, yang macam-macam. wheel hubnya velgnya bannya dilepas. ban dilepas dulu. Nah, itu kan pasti beda-beda semua pasti ya? beda-beda semua Iya, gitu loh. Roller yang dipakai juga beda diameternya gitu. Iya. Jadi sebenarnya baca lebih rendah bukan berarti dynonya lebih berat. Iya. Ini pakai kaki diginiin doang mah gelinding. Maksudnya Iya. kayak nggak ada berat-beratnya sama Iya, sekali. iya, Cuman emang rumusnya. Jadi Iya, baca rendah bukan karena berat. Baca gede bukan karena ringan. ya. Nah, kebalik aja gitu loh. Jadi sebenarnya intinya tuh ya rumusnya, softwarenya yang ada di dalam sini gitu loh. Kalau rollernya mah ringan semua. Itu pelajaran yang berguna banget buat teman-teman yang belum tahu soal kenapa angka horsepower di setiap dyno itu beda-beda. Ya, benar. Oke, jadi sekarang kita ngebahas soal ini nih, si Honda Jazz K20. Tadi gimana Mas, dynonya grafiknya seperti apa, ngebacanya gimana Mas? Nah, ini sebenarnya kan banyak ya tadi. Oke. Sebenarnya enaknya kalau dyno gini kan dia sebenarnya data log aja ya. Jadi dia ngambil semua data. Nah, begitu data itu ada, baru kita bisa berdebat kan. Oke. Harus kita apain gitu. Iya, Kalau iya. kita debat nggak pakai data ya tadi gue bilang gitu loh. Maksudnya kayak debat kusir doang. Oke. Makanya ini banyak nih di sini ininya nih. Apa namanya? Ini tadi kita run Grafik-grafiknya. pertama, run kedua, ketiga, Ya, empat lah segala macam. ada yang cuman seperempat gas, ada yang cuman Iya. setengah gas Iya, gitu. iya, Nah, iya. tapi begitu udah yang final banget final, ini, kita bahas yang final aja deh. saya hapus aja. Nih gue hapus aja nih. Heeh. Tuh, berarti udah tinggal nih yang merah nih ya. Nih. Cara bacanya itu sebenarnya gini. Oke. Ini torsi. Ini torsi ya, yang ini ya. torsi. Oke. Ini power. Itu power. Power itu kalau untuk mobil bensin bentuknya pasti selalu naik. Oke. Nah, kalau torsi pasti naik di depan, turun. Oke. Nah, cuman untuk kasus K20 ini kan mesin ajaib ya. Dia rata aja, malah ikut naik sama kayak HP-nya. Kayak tenaganya ya. Iya, jadi sebenarnya kelihatan sih kenapa Honda itu powernya bisa gede. Power bisa gede itu sebenarnya di sininya nih, di peaknya, Di atasnya. di atasnya. Kalau kita nggak nyampe ke peaknya, power kita tuh sebenarnya kecil. Oke. Jadi misalnya nih, kita cuman ganti gigi di 4000 RPM deh. Heeh. Ini 4000 RPM. 4000 RPM itu cuma punya 86 WHP. WHP, oke. Atau BHP-nya 150 BHP. 150, oke. 150 BHP nih. Nah, tapi semakin RPM kita naikin ke atas gitu. Nah, Dengan teknologi VVT atau VTC, Ya. VTC dan Sama VTEC-nya, jadi dia bisa loncat boom. dia. Oke. Nah, di sini bisa dilihat nih sebenarnya VTEC-nya ini tadi dinyalain di 5500 lah. Oke, 5.500. Nah, begitu dia nyala langsung, oke. langsung naik gitu. Nah, sementara VVT-nya itu kalau misalnya nggak kita nyalain, ini pasti lebih rendah nih. Di sini lebih rendah lagi. Oh. Jadi powernya lebih rendah, ini juga lebih rendah Torsinya lebih gitu. rendah. Terus lebih rendah juga. Nah, ini semua udah pada aktif. Jadi ya begini, makanya cuman Honda doang nih yang bisa gini doang. bisa begini grafiknya ya. Grafiknya nih, ada lagi nanti yang naik tapi nanti dia rata gitu di atas. Itu tergantung karakter mesinnya. Tergantung masing-masing mesin. Ada juga yang torsinya yang gede. Torsi di sini gede banget gitu, kayak Terus turun. velapan-velapan Iya, gitu. iya. Terus nanti Dari dia turun. awal udah gede. Iya, dari awal gede turun, tapi grafik HP-nya pasti tetap pelan-pelan naik. Walaupun nggak securam ini. Iya. Nah, ini terakhir 174 tadi mana, Mas? Ini nih.
174,8. Itu di 7.600 RPM. Di 7.600 RPM Iya. dan dia udah mulai turun ya. Udah mulai turun nih, Jadi makanya kita ini limiter di 8.500 tadi. 8.500. Sebenarnya mesin ini tuh bisa sampai 9.000 bahkan 9.500 RPM. Bisa. Cuman percuma juga karena grafiknya juga udah turun. Iya. Buat apa juga kita nge-push di RPM segitu, toh nggak ganti cam juga. Iya, jadi sebenarnya enaknya itu kalau kita punya dyno karena semuanya didata. Jadi kita punya alasan kenapa kok RPM-nya kita set di sini, Iya. apa ref limitnya di sini, kenapa kok AFR-nya dibikin segini gitu. Itu semua kita bisa ngejawab Dari data grafik ini. semua. Jadi ini kayak kenapa kok dibikin cuma 8.500 karena ternyata di 7.800 Dia udah mulai itu turun. peak. Iya, Itu udah peak nih. Nah, setelah itu dia udah mulai turun nih. Bisa dilihat nih kan. Ini peaknya. Peaknya, terus dia di udah mulai 7.000 turun. Mana tadi RPM-nya? Nih. Ah, Ini kan ini 7.800. Iya. Nah, kesananya ini kan sebenarnya udah turun. Kalau misalnya kita mau bikin ke 9.000 kan jatuhnya cuma ngerusak mesin doang tapi powernya nggak ada. Iya. Mendingan ganti gigi gitu ya. Mendingan ibaratnya. ganti gigi dapat Mendingan power kita ganti lagi. gigi dapat power lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita udah modif, camnya kita ganti, Bisa tuh di ngisi atas itu nih. dia di atas, Bang. Kita ikutin terus sampai kapan powernya turun. Turunnya misalnya di 9.000 RPM berarti redline-nya kita bikin di 9.500 gitu-gitulah. Iya. Ini di 7.800 udah peak, jadi di setnya di 8.500 tadi. 8.600 lah. Ya. Nah, ini untuk estimasi Dastek Dyno-nya tadi berapa BHP, Mas? Nih di sini Kayaknya 301. 301,5. Nah, ini Nah, nih. nih 301,5. 301,5 dengan torsi 208. Torsinya harus cari yang bukan- peak iya, juga. di peak juga Dia ya, benar peaknya ya. torsinya tuh di 6.000 RPM nih di sini 6.300. 299,4 Newton meter. Jadi perbandingannya hampir mirip ya antara 300 tadi 300 berapa? 301 sama 299. Iya. Ya mirip lah, maksudnya Jadi kalau misalnya Enak lah. mau bikin brosur gitu ya, pakai aja angka yang gini Pakai BHP. ini, ya. Karena jadi biar sama lah kayak brosur-brosur jualan mobil yang kita lihat. Yang kita lihat Semuanya itu kan BHP. BHP. Jadi iya. biar kebayang ya udah pakai BHP aja gitu. Tapi mobil baru pun yang kita ambil BHP-nya brosur berapa kita naikin ke sini, pasti bacaan mainline-nya pasti kecil. Oh iya pasti, Pasti, karena iya. WHP-nya kan. Iya, Iya. karena WHP. Oke, jadi untuk info aja ini standarnya itu 221 horsepower Iya, BHP. BHP. 221 BHP. Gua sebenarnya ekspektasi gua paling ya 235, 240 gua udah oke banget. Tiba-tiba dapet 300. Iya. Ya Standar bonus ya, tanda Mas, ya. kutip ya. Standar tanda kutip. Ini nggak standar sih. Kan banyak bonusnya ternyata ya. Iya, banyak bonusnya. Kemarin pas dibongkar, wah ternyata banyak bonusnya nih Itu mesin dia. gitu. Jadi ya Makanya udah. dapetnya angkanya segini. Oke, overall udah beres. Ini tinggal turun dyno. Kita lagi mau rapiin apa lagi tadi, Mas? Tadi request mau pasang launch control tombol. Tadi Mas bisa nggak pasang launch control? Bisa ya udah. Itu kan nggak perlu naik dyno lagi tuh kalau kita pasang. Jadi mau dia pasang launch control, habis itu Pasang bumper, lampu semua. kap mesin, lampu, rapi-rapi, terus ya paling kita cuci sebentar, habis itu kita bisa Udah beredar dong ya? beredar dong. Sebentar lagi. Mas Yuda, thank you banget ya. Thank you. Tuningnya semoga aman semua, dan itulah tadi edukasi tentang dyno lah yang ada Iya. di Indonesia ya, soal tenaga kenapa beda. Perlu diingat kok nggak ada dyno yang salah. Betul, iya. Semua dyno bener. Semua dyno bener. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek itu nggak ada. Jadi ada. semua dyno sama. Bacanya Rumusnya yang beda. beda, bacanya beda. Nah kita harus lebih dewasa aja nanggupin itu gitu loh. Iya, Jadi iya, jangan didebatin lah. Sama sebenarnya yang penting dari dyno adalah bukan ngebaca gede-gedean horsepower, tapi bagaimana tuningannya, Ya. grafiknya bener, Ya. mapnya bener, supaya sih. mobil nggak lean, nggak jebol Iya, gitu kan, bener. timingnya bener gitu kan. Betul. Yang mau kita cari optimalnya kan. Iya, optimal. Optimalnya mesin itu sebenarnya. Intinya dyno tuh ngeset itunya ya, Iya. ngeset AFR segala macam, bensin, udara, dan Timing, lain-lain, ya timing kan? dan lain-lain, bukan soal gede-gedean tenaga, Ya. bukan soal gede-gedean horsepower. Itulah yang utama. Sip, thank you Mas Yuda. Oke. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Dyno tuning Honda Jazz K20A ini semuanya berjalan dengan lancar, dapat hasil yang di luar ekspektasi gua. Karena gue pikir ini kan standarnya 221, gue pikir ya 235, 240 atau maksimal 250 aja udah happy banget gitu, 250 BHP, dan ternyata
ini bisa 301,5 bhp dengan torsi maksimum itu 299,5 Nm. Ya oke banget, gue puas banget dengan hasilnya. Sebenarnya mungkin masih bisa dinaikin lagi, tapi sedikit riskan, dan gue memutuskan untuk ya udahlah segini aja udah cukup banget. Gue juga ada map 1, map 2. Map satunya itu kita set lebih rendah daripada yang map 2-nya. Map 2-nya itu kita bikinnya 301,5 HP. Map satunya itu mungkin kira-kira sekitar 270-280an HP. Itu udah oke banget buat harian. Cukup, kita nggak perlu kenceng-kenceng banget. Yang penting mesinnya awet, reliable, bisa dipakai, AC-nya dingin, dan semuanya lancar. Oke, jadi segini dulu videonya. Nanti gua akan update video lagi ketika mobil ini udah keluar dari bengkel. Kita pakai jalan, kita langsung test drive aja bagaimana nanti mobil ini ketika sudah jalan. Jadi segitu dulu, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, follow Instagram gue @lutfiaziz11 dan follow TikTok gue @lutfi.aziz. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.